Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara seiman. Shalom. Ya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat ya, berbahagia, baik yang di dalam gereja maupun yang di rumah. Pagi hari ini saya akan membacakan Warta Jemaat GKI Pahlawan Minggu tanggal 28 Maret 2021. Yang pertama, kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021 dilayani oleh Bapak Pendeta Leri Tulus Lumban Tobing dari GKI Pajajaran Magelang. Sedangkan Pendeta Ciko Quidlim pada hari ini melayani di GKI Banjarnegara. Yang kedua, diberitahukan kepada segenap anggota jemaat GKI Pahlawan Magelang dan simpatisan bahwa kebaktian Minggu di gedung gereja sudah dimulai kembali. Namun untuk sementara hanya satu kali kebaktian di pagi hari, yaitu pukul 7.30. Yang ketiga, diberitahukan kepada segenap anggota jemaat GKI Pahlawan Magelang dan simpatisan bahwa pada minggu ini akan diadakan beberapa kegiatan, antara lain yang pertama, Kamis Putih diadakan pada hari Kamis 1 April 2021 pukul 18.00 di gereja. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung diadakan pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 7.30 di gereja. Yang ketiga, kebaktian Sabtu Sunyi diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 18.00 di gereja. Yang keempat, barkode Bank Simniaga diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan yang ingin memberikan persembahan secara langsung namun dalam bentuk non-tunai bisa dengan scan barkode Bank Simniaga yang tersedia di depan pintu masuk gereja. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Yang kelima, sakramen perjamuan kudus. Bila Tuhan menghendaki, maka dalam kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 7.30 akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Untuk itu, bagi anggota SIDI GKI Pahlawan Magelang dimohon untuk mempersiapkan diri guna ikut ambil bagian dalam sakramen ini. Adapun persiapan perjamuan kudus untuk anggota jemaat diadakan dalam kebaktian hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021 pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian segenap anggota jemaat. Demikian warta lisan. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat yang sudah dikirim melalui grup WA GKI Pahlawan Magelang. Selamat beribadah bersama, Tuhan memberkati. Saat teduh. Saat teduh selesai, dimohon jemaat untuk berdiri.
Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, orang banyak dengan kreatif dan spontan menghamparkan kain dan memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Kreativitas dan spontanitas itu digerakkan oleh kekaguman mereka pada Tuhan Yesus yang bekerja dengan cinta untuk merubahkan dunia. Hari ini kita menghayati perarakan orang banyak yang mengikuti Dia. Matius 21 ayat 8. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Hosana, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, dan suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Kau Israel dahulu menghias jalan-Mu, pun kami mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan Tuhan Yesus beserta dengan kita. Silakan duduk. Kegembiraan menyambut Yesus yang tidak berlangsung lama. Segera saja para penyambut Yesus yang tadi mengeluh-ngeluhkan Dia berbalik menjadi mengecam Yesus. Yesus tidak kecewa. Ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem untuk menghadirkan damai.
Ia tetap bersedia menjadi jembatan damai bagi umat manusia. Sementara para penghasut berhasil menguasai opini massa, di benak mereka kebenaran hanya ada di dalam diri dan kelompoknya. Yesus menjadi musuh, lawan yang harus dilenyapkan. Yesus ditangkap, dibawa bagai penjahat. Saat Yesus berjalan terbelenggu dan memikul salib, mereka, orang yang sebagian sama berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Akan kita juga seperti itu. Hari ini kita memuji dan esok kita hari bisa saja mengkhianati dia. Marilah kita tengok kehidupan kita. Apakah pengkhianatan telah menjadi laku di dalam hidup kita? Lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya saudara dikasih Tuhan, tidak semua mereka yang menyambut Yesus tetap mengeluh-ngeluhkan dia. Pada peristiwa arak-arakan lain saat Yesus terbelenggu dan memikul salib, mereka orang yang sebagian sama berseru, "Salibkan dia, salibkan dia." Akankah kita juga seperti itu? Hari ini kita memuji dia, dan esok hari kita mengkhianati dia. Marilah kita tengok kehidupan di belakang kita. Pernahkah kita mengkhianati Yesus? Kita berdoa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, di dalam perjalanan ziarah iman kami, pada saat ini kami boleh merayakan Minggu Palmarum untuk mengingatkan kami akan kehadiran Tuhan yang mau masuk demi penebusan dosa kami, menjalani perjalanan penuh dengan sengsara. Kami menyadari Tuhan, ketika kami merenungkan hidup kami, tak selamanya kami setia kepadamu. Mulut yang berkata, "Terpujilah Tuhan, Allahku dahsyat, Allahku hebat." Tetapi dengan mulut yang sama
Kami meragukan Tuhan. Kami marah kepada Tuhan ketika penderitaan, kesusahan hidup, kesulitan melanda hidup kami. Saat ini kami sungguh memohon pengampunan dari Tuhan. Ampuni kami sebagai anak-anak-Mu yang seringkali memuji Engkau, tetapi juga seringkali melukai hati-Mu. Dan tanpa sadar, perilaku dan perbuatan kami melukai orang-orang di sekeliling kami. Terimalah ya Tuhan segala pengakuan kami, yang kami bawa hanya kepada Tuhan, yang sungguh boleh mati dan bangkit untuk memberikan pemulihan dan kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak untuk kita berdiri bersama-sama. Biarlah di dalam Minggu Palmarum ini kita sama-sama boleh diteguhkan dan diingatkan lewat firman Tuhan. Mari kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengawasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan dan mau hidup di dalam firman-Nya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, Shalom. Lama tidak bertemu dan kita bersyukur pada pagi hari ini di dalam Minggu Palmarum yang penuh kesan ini kita boleh diperjumpakan bersama-sama. Tentu selama ini di antara kita boleh merindukan kapan ya kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Tetapi doa dan harapan didengar oleh Tuhan.
Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, kita tetap perlu menjaga protokol kesehatan kita ya, supaya kita ibadah tetap nyaman. Nah saudara-saudara, tema di Minggu Palmarum yang akan kita renungkan adalah berani menderita. Di tahun 2015 ada satu potret yang diambil oleh seorang netizen. Ya ini bahasa media. Jadi orang yang pengguna sosial media itu mengambil sebuah foto di pinggir jalan di kota New York di tahun 2015. Dan netizen itu menyebut lelaki ini adalah umbrella dad. Sebutan ini sebetulnya mau mengungkapkan kalau kita lihat gambar ini ya, seharusnya bisa saja bapak ini mengambil anaknya, menggendongnya bersama, lalu kemudian tetap bisa di dalam payung yang sama sehingga keduanya tidak kehujanan. Tapi mengapa ayah ini membiarkan anaknya berjalan dengan bebas tetapi tidak kehujanan? Ya. Dan ketika wartawan bertanya kepadanya, kenapa saudara melakukan itu? Dia mengatakan, karena yang saya lakukan. Minta tolong slide-nya. Oh ya. Karena yang saya lakukan itu adalah karena kasih. Karena kasih sayang saya kepada anak saya ini, sehingga saya tidak ingin dia sakit, biar dia merasakan dinginnya hujan, tetapi dia senang dan gembira. Dan biarlah saya yang kehujanan, enggak apa. Tetapi anak saya bisa menikmati perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan. Saudara, saya melihat di dalam hidup ini bahwa kasih itu membangun sebuah keberanian di dalam hidup manusia sehingga kita mau rela berkorban untuk melakukan sesuatu yang terkadang tidak bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Karena kasihlah maka di antara kita bisa menemukan ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang mengalami sakit parah. Tetapi kita mencoba untuk mendampinginya dan kita perlu melakukan banyak hal. Kalau bisa bagian organ tubuh ini aku berikan untuk bisa menyelamatkan orang yang aku cintai. Kita bisa menyaksikan bagaimana kasih begitu dahsyat, begitu luar biasa, menggerakkan setiap orang untuk bisa melakukan sesuatu walaupun menderita sekalipun. Itulah kasih, saudara. Di dalam Minggu Palmarum yang kita rayakan pada hari ini, kita pun juga bersama-sama melihat dan merenungkan bagaimana Tuhan melihat langsung kehidupan manusia, umatnya yang menderita. Ketika orang-orang itu menyambut Yesus dengan gembira, mana tadi palamnya mana yang tadi dibawa tuh? Ya, sambil diangkat berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, wah kok nggak diangkat ya? Cuma saya sendiri. Waduh, Hosana, Hosana dengan gembira ya, saudara-saudara. Ini udah berapa pot nih yang hilang nih ya? Ya saudara, Hosana, Hosana dengan gembira. Hosana itu kalau secara harafiah diterjemahkan itu artinya selamatkanlah kami. Ada apa sih ketika mereka orang-orang di Yerusalem yang menyambut Yesus itu berkata selamatkanlah kami. Saudara, di zaman Yesus kota Yerusalem begitu megah, begitu luar biasa, menjadi pusat peribadahan sentral. Kalau teman-teman kita Muslim bilang itu menjadi apa? Kiblat, ya. Menjadi pusat di mana Tuhan hadir. Kemegahannya itu begitu luar biasa, tetapi tak seindah aslinya. Sama saya melihat beberapa artikel yang saya temukan, keindahan-keindahan kota-kota metropolitan di belahan dunia. Bahkan yang kita kenal ada satu kota yang namanya Dubai. Bapak Ibu tahu kota Dubai?
Ya, yang kata kononnya orang di sana itu orang yang kerja hanya sebagai bawahan saja, gajinya itu seperti kalau di Indonesia itu gaji manajer. Padahal dia mungkin pembuat kopi atau seorang bawahan, tetapi gajinya sangat luar biasa. Tapi ketika saya melihat sebuah artikel, Dubai tidak seindah aslinya. Coba nanti searching di internet ya, bahwa dari kemegahan kota yang indah itu ada kesusahan, ada kemiskinan, ada ketidakadilan di dalam kota itu. Termasuk itu terjadi di zaman Yesus di kota Yerusalem. Kemegahannya tidak seindah aslinya. Ya. Saudara kalau datang ke gereja dengan cantik, ganteng, ya toh, tapi nggak seindah aslinya suasana hatinya. Ya, dari pintu masuk usher ya, penyambut tamu bilang, aduh ibu cantik sekali, tapi di dalam hati menangis. Wah, nggak enak saudara, ya kan? Betul Pak? Penampilan bagus, cantik, rupawan, ganteng, ya ketika disambut, bapak kok ganteng sekali, ibu cantik sekali, nangis. Lu ada apa? Ya kadang-kadang penampilan luar tak seindah aslinya. Tapi saya yakin dan percaya orang yang hadir pada pagi hari ini, lihat pandang kanan kiri ya, aku asli. Ya, coba lihat pandang kanan kirinya, bilang dong, aku ya asli Pak. Serius. Kalau aku ganteng cantik ya memang aslinya begini, nggak palsu ini. Ya. Atau jangan-jangan ada suami atau istri atau anak-anak ragu, ini benar orang tuaku apa bukan? Ini anakku apa bukan? Saya berharap semuanya asli ya. Tapi dalam cerita kita, bukan cerita, kenyataannya di zaman Yesus, Yerusalem, kota yang megah, tidak menggambarkan seindah kemegahannya. Ya. Gambarannya kekerasan, ketidakadilan itu dipertontonkan setiap hari. Orang-orang yang mengatasnamakan pemimpin agama tidak membawa damai, tetapi hanya untuk keuntungannya sendiri. Orang-orang menjerit, orang-orang menderita. Kemegahan kota Yerusalem yang begitu dikagumi dengan orang-orang di luar kota Yerusalem mungkin kaget. Kota itu tidak seindah seperti tampilannya. Ada air mata, ada penderitaan di sana. Dan oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus melihat kota Yerusalem dengan menangis, jeritan mereka didengar oleh Tuhan. Kejahatan manusia sudah sampai ke hati Tuhan. Dan Tuhan mau hadir di dalam hidup manusia. Tujuannya adalah bukan semata-mata dibebaskan secara ekonomi dari sakit penyakit saja. Tetapi ada satu akar yang membuat penderitaan ini merajalela. Seperti virus yang merambat di dalam hidup manusia. Apa itu saudara? Dosa. Karena dosa orang mengalami penderitaan, kehampaan, kekosongan. Mungkin orang mengatakan dia adalah orang yang mampu, punya segalanya. Tetapi ketika melihat dan berjumpa kepada gembala atau hamba Tuhan atau pendetanya, matanya berkaca-kaca dan dia minta berjumpa dengan pendeta yang mengatakan, Pak, saya kosong, saya hamba, saya gak bahagia. Saya yakin dan percaya ditambah lagi dengan situasi pandemik, perubahan mudah saja terjadi. Beberapa waktu yang lalu ketika mertua saya meninggal, kami keluarga kumpul bersama. Saya mengenal ada beberapa orang anggota keluarga kami yang sesungguhnya punya jabatan yang luar biasa dalam pekerjaan. Tetapi pandemik, dia tidak pernah cerita tentang keberadaan dirinya. Tapi ketika saya, ini memang pendeta suka iseng ya. Kan pendeta tuh orangnya kan pingin taunya gede ya. Kadang-kadang melebihi jemaat.
Jadi sama kepada keluarga juga begitu. Jadi lagi makan di dekat dapur, lalu tiba-tiba saya berkata kepadanya, "Dek, gimana kabarmu?" "Baik." Saya sampai berkata 3 kali, "Gimana kabarmu?" "Baik." Tanya lagi, "Gimana kabarmu?" Suaranya berubah. Ya begitulah. Apa yang terjadi? "Kamu masih bekerja?" "Aku sudah off." "Hah?" Wah, kaget saya. "Sudah berapa lama?" "Sejak tahun lalu." Punya anak 2 masih kecil-kecil. Tinggal sama mertua dan mertuanya juga sudah lansia. Dia adalah tulang punggung keluarga. Istrinya tidak bekerja. Yang bekerja adalah dirinya sendiri untuk bisa menghidupi keluarga. Pandemik merubah semuanya. Dahulu waktu saya menghadiri pernikahannya penuh dengan kemegahan. Karena memang waktu saat itu dia sedang di puncak-puncaknya di dalam karirnya. Dia bisa membuat pesta yang dengan megah, dengan luar biasa. Tapi hari itu saya melihat tidak seperti biasanya. Orangnya semangat, ketika disuruh pimpin doa kalimatnya energik, saudara, penuh harapan. Tapi waktu suruh pimpin doa lemes, tak berdaya. Dan saya melihat seperti itulah gambaran di dalam situasi sekarang ini. Pandemik bisa merubah segala sesuatu. Dari orang yang tadinya begitu bahagia bisa menjerit, menangis, dan ada di dalam penderitaan. Itulah mengapa Tuhan mau hadir. Tuhan mau masuk di dalam hidup manusia yang terbelenggu karena dosa, yang membuat dirinya ada di dalam kesusahan dan penderitaan. Dan Tuhan Yesus hadir di dalam peristiwa, di dalam konteks bacaan kita. Dia bukan datang dengan pasukan berkuda yang hebat. Dia tidak membawa dengan tentara-tentara yang banyak untuk bisa melepaskan umat Israel dari jajahan Romawi. Enggak. Tidak. Lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus datang dengan keledai. Saudara tahu keledai? Kalau di dalam perlombaan berkuda, keledai pasti tidak mungkin masuk urutan. Ya. Keledai itu binatang yang bodoh, dibawa kemana saja bisa, ya mirip-mirip kayak domba lah. Ya. Tapi keledai ini adalah binatang yang memang biasa juga dipakai untuk membawa barang-barang pada saat itu. Tapi keledai bukan seperti kuda yang bertenaga, yang kuat. Tapi keledai itu simbol kelemahan, simbol kepolosan, tidak perkasa. Tapi kenapa Tuhan Yesus memilih mengendarai keledai itu? Apa maksudnya? Karena Yesus datang bukan semata-mata untuk memamerkan kuasa dan segala kemegahannya. Karena itu yang membutakan manusia. Bukanlah kita di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, kita mau dan saat kita berdoa, Tuhan lepaskanlah kami dari kesakitan, karena penderitaan, karena ekonomi, karena apapun. Tapi kita lupa, ada satu yang menjadi akar yang bisa membuat kita lupa kepada Tuhan, yaitu keinginan dan dosa. Itulah yang ingin dilepaskan, dibebaskan dalam hidup manusia dengan cara dia hadir sebagai simbol damai. Dialah kedamaian itu. Dia datang bukan dengan kemegahannya, tapi dengan kerendahan hatinya, dengan kebaikan dan cinta kasihnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus kepada manusia. Dan karena itu kehadiran Yesus bukan membawa kematian, tetapi justru memberikan kehidupan dan keselamatan bagi banyak orang. Agar dunia tahu mengenal Yesus bukan semata-mata kita menjadi orang yang berkuasa,
orang yang hebat semata-mata. Tetapi di dalam Yesus kita menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih, yang bisa melepaskan pengampunan, yang punya dorongan untuk bisa memberikan penerimaan, penghargaan, penghormatan kepada orang-orang yang terpinggirkan, dimarginalkan, dan sebagainya. Itulah Kristus bagi kita. Sayangnya saudara, sayangnya manusia lebih memilih jalan kesenangan. Betul ya? Coba Bapak Ibu kalau lihat sosial media, di situasi pandemik sekarang ini, kok bisa-bisanya Indonesia di saat pandemik ada banyak orang kesulitan, tapi kalau cek di Tokopedia, kalau cek di online shop, ya tas-tas yang mereknya Hermes yang harganya ratusan juta, itu paling banyak dibeli sama orang Indonesia. Bisa nggak? Bisa bayangin nggak Bapak Ibu? Dan itu habis terjual. Pertanyaannya, di manakah mata hati kita? Oh, mereka mungkin yang punya uang berkata, oh urusan kami punya uang, saya mau beli yang mahal terserah. Iya betul. Tapi dunia sekarang sedang menangis dan menderita, tapi engkau bisa tertawa bergembira. Miris saudara. Itu diskusi kami dengan teman-teman pendeta. Gila ya Indonesia ya. Di saat lagi pandemik, penjualan tas-tas mahal, barang-barang branded tuh habis. Gila. Bisa dibayangkan saudara, miris kita. Semoga di sini nggak ada ya, atau ada juga. Yaitu hak saudara. Tapi sayangnya dunia lebih memilih kesenangan daripada jalan derita. Dan ini bukan jalan yang menyenangkan. Di saat orang berkata hosana, hosana, Tuhan melihat jauh ke depan bahwa teriakan hosana, selamatkanlah kami. Jalan itu adalah jalan sengsara. Jalan yang harus dilalui dengan kesusahan dan air mata. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dan kuncinya melalui jalan itu hanya satu. Mari kita baca Roma 5 ayat yang 19. Kita buka Alkitab kita supaya gak lihat pendetanya terus ya. Buka Alkitab kita. Roma 15 ayat yang ke-19. Sudah dapat? Roma 5. Kok Roma 15? Ayat yang ke-19. Sudah dapat? Sudah ya? Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, kuncinya hanya melalui ketaatanlah. Maka orang-orang di Yerusalem dan bahkan orang-orang di zaman ini yang berteriak, Tuhan selamatkanlah kami. Kita diajak untuk merenung kembali bahwa apa yang kita takutkan dan khawatirkan itu sudah dimenangkan di dalam Tuhan lewat ketaatannya di kayu salib. Memang penderitaan itu adalah sebuah keniscayaan. Selama kita hidup, maka kita harus berjuang menghadapi segala perubahan di dalam hidup ini. Tapi kita tidak boleh takut, karena penderitaan seberat apapun itu semua sudah dimenangkan di dalam diri Kristus. Lewat ketaatannya maka pintu damai, pemulihan, kehidupan itu diberikan oleh Allah bagi kita.
Karena itu dua hal kita bisa pelajari pada pagi hari ini di dalam Minggu Palmarum. Bahwa yang pertama, kasihlah yang mendorong Allah di dalam diri Yesus untuk berani melangkah di dalam jalan derita sekalipun. Dan yang kedua, ketaatan di dalam Yesuslah yang membuka pintu harapan dan kehidupan kepada kita. Dan karena itu ketika firman Tuhan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Allah yang membebaskan, Allah yang melepaskan. Maka diberkatilah pula dia yang mau taat setia dalam jalan derita sekalipun agar memperoleh selamat. Oleh karena itu saudaraku, keteladanan Yesus ini kiranya boleh kita harap, kita hayati, kita maknai. Di mana dia adalah Allah yang sadar kepada panggilannya. Dan karena kasihnya lah maka kita memperoleh kehidupan. Oleh karena itu saudara, hari ini, pagi hari ini kita bersama-sama diajak oleh Tuhan. Siapa yang mau ikut denganku? Saudara, ada sebuah kisah yang saya baca. Seorang pemain sirkus akrobatik terkenal di zamannya. Dia adalah orang yang sangat berani untuk berjalan di atas tali dengan ketinggian yang sangat lumayan tinggi. Dan itu sangat berbahaya. Satu kali ketika pemain sirkus ini berkata, apakah saudara yakin saya bisa menyeberangi tali ini ke ujung sana? Yakin. Wah, semuanya pada teriak ya. Yakin, pasti bisa. Betul saudara. Dia berjalan dan dia sampai di ujung tali. Lalu dia mengatakan, saudara, apakah saudara yakin kalau saya mampu untuk membawa seseorang berjalan di atas tali ini sampai di ujung tali sana? Yakin gitu. Pada yakin semua saudara. Tapi dia mengatakan, sekarang saya mau minta, siapakah yang mau berani berjalan bersama dengan saya? Saudara tahu gak kira-kira suaranya masih sana gak? Yakin. Suaranya berubah menjadi diam. Gak ada yang berani saudara. Tetapi seorang anak, dia mengangkat tangannya dan dia berkata, saya berani. Dengan tersenyum dia berlari, dia naik tangga dan dia menaiki pundak dari bapak pemain sirkus itu. Dan dia berjalan di atas tali pelan-pelan dan dia sampai di ujung tali itu. Ketika orang bertanya, nak kok kamu berani banget? Hebat banget kamu. Dia bilang, oh iya saya tentu berani. Karena saya tahu dialah papa saya. Walah, kata gitu. Semua pada bilang gitu. Ya kalau tah jelas berani. Yang bener. Ya, kalau itu juga papa saya belum tentu kita juga berani. Tapi cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita meyakini bahwa Allah kita yang sudah memilih jalan derita untuk memberikan kehidupan, penebusan dan keselamatan bagi hidup ini. Dan ketika dia mengajak, maukah engkau ikut denganku? Apa jawaban kita? Apakah saudara tetap percaya? Apakah saudara tetap meyakini kepada Allah yang menyembuhkan mereka yang buta, mereka yang lumpuh berjalan, perempuan yang berdosa yang diterima dan dicintainya? Apakah saudara percaya kepada Allah ini? Di saat kesulitan penderitaan masih terus kita perjuangkan sampai hari ini. Dan dia berkata, maukah engkau ikut denganku? Maukah kita ikut? Hari ini di Minggu Palmarum, kiranya teriakan Hosana tidak seperti umat Israel. Hosana
bukan hanya sebagai harapan supaya kita diselamatkan dari segala penderitaan hidup. Tapi Hosana juga mengajarkan kita supaya kita mau sungguh-sungguh taat dan setia mengikut jalan Tuhan walaupun susah, tapi dengan ketaatan dan kesetiaan semuanya akan indah pada saatnya. Karena itu hari ini kiranya ajakan ini boleh menjadi dorongan iman untuk kita percaya bahwa kesulitan pandemik tidak membuat serta-merta kita ada di dalam kesusahan terus-menerus. Tetapi ada harapan dan kehidupan. Karena dosa sudah dimenangkan di dalam Kristus, maka kita pun akan mampu melewati segala hal penderitaan dalam bentuk apapun. Mari kita akan pulang dengan penuh harapan dan sukacita karena Tuhan sudah ada hadir di dalam kehidupan kita. Saya mengajak untuk kita menutup khotbah ini dengan kita bernyanyi, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara bisa pejamkan mata kalau hafal dengan lagu ini. Meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yang perempuan saja, saya mau ikut Yesus. Bersama-sama. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yang laki-laki saja, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bersama-sama. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kiranya kita mau ikut setia bersama dengan Tuhan yang membebaskan kita. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita ikarkan pengakuan iman kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 280. Aku percaya
dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat 2 April 2021 dalam kebaktian Jumat Agung pukul 7.30 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Yang kedua, pada jamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi?
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 April 2021 mendatang. Ya saudara, mari kita membawa doa syafaat kita. Kita berdoa. Di tengah-tengah ibadah ini kami mengucap syukur. Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh menyiapkan diri di dalam merayakan kasih Tuhan yang begitu mengasihi dan peduli atas hidup kami yang berdosa. Lewat kematian-Mu di kayu salib yang akan kami rayakan melalui perjamuan kudus di dalam kebaktian Jumat Agung yang akan datang. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kami yang sungguh merindukan akan kasih Allah yang terus menyapa, yang terus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk terus berharap dan melihat bahwa kehidupan ini dengan penuh harapan, karena di dalam Engkau sungguh ada hidup. Dan karena itu tolonglah kami agar di dalam mempersiapkan diri ada sukacita dan ungkapan syukur yang boleh meluap di dalam hati dan jiwa kami. Agar kami sungguh ketika merayakan perjamuan kudus di Jumat Agung, hidup kami boleh dipulihkan, semangat kami boleh dibangkitkan, dan pengharapan kami pun terus boleh diarahkan oleh Tuhan untuk berani melangkah menghadapi segala realita dan perubahan hidup dengan tidak takut dan gentar, karena Tuhan beserta kami. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, membawa doa syafaat kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, Indonesia, yang terus berjuang untuk mengatasi pandemik lewat distribusi vaksin yang sedang disalurkan di berbagai daerah, bahkan di kota kami Magelang. Tuhan tetap memberikan kebesaran hati bagi setiap kami yang belum mendapatkan. Kiranya kami boleh tetap setia menanti, karena pada saatnya pun kami boleh mendapatkannya. Agar semua boleh menolong kami untuk mendapatkan kekebalan di dalam menghadapi virus atau wabah COVID-19 saat ini. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang terus berjuang, agar mereka tetap diberikan semangat, diberikan cinta kasih dari Tuhan, agar mereka bisa melayani dengan penuh keceriaan, karena kasih dan keselamatan Tuhan sudah dicurahkan lewat segala talenta karunia di dalam kehidupan mereka. Agar ketika mereka melayani, ada kasih yang mengalir, yang memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan mendapatkan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap anggota jemaat-Mu dan simpatisan GKI Pahlawan. Engkau Allah yang Maha Tahu dengan segala realita dan juga pergumulan hidup yang sedang dialami pada saat ini. Kiranya Tuhan mau campur tangan, Tuhan terus menolong kami, agar di dalam kesulitan hidup kami tidak meninggalkan iman kami. Kami tidak meragukan Tuhan, tetapi kami mau belajar percaya. Seperti Engkau memilih jalan derita untuk memberikan kehidupan kepada kami, kiranya kami pun mampu bersama dengan Tuhan, beriringan bersama menghadapi segala kesulitan hidup ini, sehingga kami boleh dimenangkannya. Tolonglah ya Tuhan, kami serahkan setiap anggota keluarga kami, baik kami sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, dan apapun profesi kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Agar segala apapun yang Tuhan percayakan saat ini, kiranya kami mau tekun di dalamnya, dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami serahkan gereja kami GKI Pahlawan. Berkatilah majelis jemaat, pengurus komisi badan pelayanan, maupun juga anak-anak
Di dalam segala apa yang dilakukan di tengah-tengah kegiatan program di GKI Pahlawan ini, kiranya Tuhan boleh berkati, agar bahkan melalui masa Paskah yang berjalan ini, sungguh boleh menghantarkan semangat iman yang terus terbangun di dalam kehidupan persekutuan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Pendeta Ciko dan keluarga, bersama dengan juga para penatua dan keluarga, para aktivis dan keluarganya, dan bersama dengan anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah semuanya boleh menjadi satu di dalam Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena di dalam kesatuan itulah kami percaya berkat Tuhan terus mengalir dan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami. Dan biarlah ketika kami pulang, kami tak lupa untuk bisa menyalurkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mendoa segala doa syafaat kami ini dengan sebuah keyakinan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami yang kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Firman Tuhan yang mengingatkan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 2 Korintus 9 ayat 8 menyatakan bahwa sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan sehingga tetap dapat memberikan persembahan syukur berupa kolekte, persembahan bulanan, dan lain-lain dengan cara yang pertama dapat mentransfer ke Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 705-835-419400 atas nama GKI Pahlawan Magelang, atau dapat menggunakan QR Code yang ada di depan gedung gereja GKI Pahlawan dan nanti akan di-sharekan ke dalam grup WA GKI Pahlawan. Atau yang kedua dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor gereja pada saat jam kerja. Atau yang ketiga dapat mengumpulkan serta menyimpan terlebih dahulu bila berhalangan sehingga dapat diberikan melalui koster gereja yang akan datang ke rumah pada saat menyerahkan amplop persembahan bulanan. Mari kita persembahkan syukur kepada Tuhan.
Terpujilah Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah. Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami terima, setiap kondisi yang boleh kami alami sampai saat ini. Kami mengucap syukur, bahkan terlebih karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Saat Engkau menanyakan, apakah balas kami Tuhan? Sejatinya kami tidak bisa melakukan apapun yang sebanding dengan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami hanya bisa memberikan hati dan pikiran kami, dan sebagai tanda sukacita kami persembahkan persembahan kami yang tulus dan ikhlas Tuhan, dan kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati persembahan ini Allah, Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Engkau juga berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar dapat digunakan dengan bijaksana dan dapat dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, lagi persembahan kami yang hidup dan kudus hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin kehidupan saudara, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam perjalanan derita untuk tetap setia dan percaya bahwa kasih dan kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Dan percayalah, kasih setia-Nya ada sekarang sampai selama-lamanya. Amin.